Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur, teman-teman, para orang tua dan yang sekarang ini semua pemirsa yang melihat video dan masih setia mengikuti perkembangan pakan ayam barokah ini. Ya, sekarang masuk ke edisi yang ke-8. Kita awali dengan perbaikan, ya ini ada ahli dari ahlinya ya untuk memperbaiki persiapan ya, untuk greenhouse. Nah ini memang ya nggak apa-apa, ini hanya untuk persiapan aja. Nah seperti yang kita lihat sekarang ini banyak ya yang kemarin itu ada persoalan-persoalan ya toh. Nah setelah kita datangkan ayam yang lebih banyak 250-an kemarin sudah berjalan ya, banyak juga persoalan-persoalan yang terjadi, diantaranya pemberian air minumnya ya terus kemudian kita monitor perkembangannya dengan pakan yang kemarin kita aduk barusan itu. Ternyata ada beberapa kendala yang pertama terlihat dari berat badannya itu yang kita timbang tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga perlu kita amati secara langsung. Ada apa? Kenapa kok sampai tidak bisa berat badannya bertambah gitu ya? Kemudian kita akan mengamati dan alhamdulillah ternyata faktor kualitas ya. Kalau desain ya, percampuran untuk mix desainnya sudah, kemudian proses pembuatan pakan sudah bagus gitu ya, dari faktor perencanaan sudah oke. Ternyata dulur, ini faktor kualitas itu sangat penting ya kita, karena asumsi atau pemberian pakan itu sudah dihitung berdasarkan porsi-porsi yang memenuhi nutrisinya itu ya. Untuk menghitung komposisi nutrisi protein misalkan dalam pakan ayam petelur melibatkan beberapa langkah yang termasuk menentukan kebutuhan protein harian ayam petelur, mengetahui kandungan protein dari setiap bahan pakan dan menggabungkan bahan-bahan tersebut untuk mencapai kebutuhan nutrisi yang optimal. Nah, kenapa kok saya faktor nutrisi ini penting? Ternyata kemarin itu asumsi saya itu ya menghitungnya itu protein itu ikan dijadikan tepung ya. Maka di sini ternyata setelah kita selidiki protein yang datang itu kandungan proteinnya kecil sekali gitu ya. Mungkin dia juga untung ya, kepingin untung sehingga dicampuri yang campurannya kita nggak ngerti gitu. Nah untuk itu sekarang kita mulai perbaiki ya dari sisi semua bahan-bahan yang ada ya. Nah untuk itu ke depan itu kita akan mempunyai standarisasi dan pemeriksaan. Nah, ini saya sendiri waktu itu cangkuan ya, ini cangkuannya seperti ini. Mempunyai standarisasi. Nah, untuk penerimaan bahan bakar jagung, bekatul, protein, mineral dan sebagainya ini, itu harus memiliki mutu yang standar yang baik dan suplainya kontinu, tidak bisa karena ini dimakan terus habis ya gitu ya. Jadi itu harus dipikirkan, prosesnya harus distandarkan, terus kemudian timbangannya juga harus distandarkan, terus hasilnya proses di sini itu harus standar. Jadi semua mengacu kepada standarisasi. Begitu, ini rundingan saja. Bukan saya sok pintar, mungkin dari Pak Agus, ini Mas Ilham ya, Mas Yudi juga, Mas Rosi itu ada usulan ya, sekarang kita bahas supaya di dalam pelaksanaannya nanti bisa bisa lebih baik gitu. Saran pakan yang diterangkan apa ini memang benar ya, memang benar dan sesuai dengan kualitasnya. Insya Allah ayamnya akan bertelur meledak ini. Kalau proteinnya cocok, yang lainnya itu kan yang lainnya itu kan
Nggak ada persoalan sebenarnya. Tinggal proteinnya ini Pak. Carinya yang sulit. Oh. Itu aja. Iya. Tapi kopinya diseruput dulu. Ya, kopi diseruput dulu. Kopi. Kopinya diseruput dulu. Ini kopi asli. Asli banget. Mantap. Alhamdulillah. Pemikiran-pemikiran yang ada di situ kita terjemahkan, kita arahkan kepada sebuah proses yang lebih baik. Nah, oke, kemarin tadi kan sudah kontrol daripada sebuah proses pengadaan bahan-bahan, yaitu kita sudah harus nanti kita bentuk standarnya, nanti kita uraikan. Namun langkah ke depan juga kita harus sampaikan bahwa ada beberapa kelemahan untuk kalau memang pakan ini kepingin sebuah pakan yang betul-betul bisa dimakan oleh ayam petelur itu. Kita lihat bahwa ayam petelur itu kan senang memakan biji-bijian ya. Nah, atau makan yang tidak yang bernutrisi bagus gitu ya. Maka performa bentuk pakan itu juga kita perbaiki. Di antaranya kita akan mendatangkan mesin-mesin untuk pelet ya. Jadi mesin pelet itu berfungsi sekali. Di samping dia itu membuat homogenitasnya, terus dia ada penekanan terhadap setiap pakannya. Nah, untuk itu bisa terbentuk pakan itu seperti biji gitu ya. Nah, ukurannya disesuaikan ya, ada yang 4 mili, ada yang 5 mili, ada yang 3 mili dan macam-macam. Nah, untuk itu kita mau, karena ini bergerak dengan UMKM yaitu, maka tidak besar-besar alatnya. Kita observasi alat. Nah, ini alatnya kita tunjukkan, maka kita survei beberapa bengkel-bengkel atau beberapa tempat-tempat yang mendatangkan peralatan itu. Kita lihat, ternyata ada yang kapasitas kecil, besar, sedang ya, sampai ke besar, dan mungkin kita industri juga ada, tapi kita nggak mengarah ke sana. Yang kecil aja dilihat dulu, di mana yang kita utamakan bisa dengan energi power itu PLN atau 1 pas ya. Nah, ini kita coba, ada beberapa roll yang kita lihat, ada yang 2 roll, 3 roll gitu. Nah, yang 2 roll ini kayaknya akan kita adakan dulu. Nah, untuk itu proses daripada mulai pengadukan atau mungkin pendatangan material ya, standarisasinya itu kita terangkan. Nah, prosesnya, terus pengadukannya sama mesin-mesinnya, langkah-langkah mesin 1 harus ke mesin 2, mesin 3, dan sampai pengepakan atau pengantongan. Nah, ini kayaknya bahan-bahan yang makannya ini nanti kering ya, terus seperti terbentuk biji-biji gitu ya, jadi terbentuk bagus. Mas Wahyudi wis sampe kenalno ambek Fitri. Mbok Fitri. Lho, ndak. Iki lho kembang desa niki netane apa? Hah? Sudah itu main-main terus ya. Teknokrasan deh ya. Nah, Ini canda. Insya Allah kerasa, insya Allah. Waduh. Nah, suasana di sini enak. Iyalah Pak Agus kan orangnya baik ya. Lagi sama Pak Agus ajak jalan-jalan. Dengan masjid ya loh. Dengan masjid. Enak. Sholat di masjid 5 waktu, Pak. Nggih, Bisa ngaji di masjid. Masjid. Wah, mantap. Sip. Ya, dulur, supaya kita ada manfaat untuk protein ini ya. Nah, sekarang untuk bagaimana mengevaluasi tepung ikan itu secara sederhana tanpa menggunakan peralatan. Kalau kita nge-lab kan itu lama dan butuh biaya juga. Nah, itu yang pertama kita harus melihat penampilan fisiknya dari warna ya. Tepung ikan berkualitas tinggi itu biasanya berwarna coklat muda hingga coklat tua. Warna sangat gelap atau hitam dapat menunjukkan adanya pembakaran atau degradasi. Ini kurang bagus yang berwarna hitam ya. Terus bau
tepung ikan yang baik yang memiliki bau khas ikan yang segar dan tidak menyengat gitu. Bau yang sangat busuk atau asam, nah itu harus dihindari. Itu pembusukan dan sudah terkontaminasi. Nah, terus kemudian tekstur ya. Tekstur tepung ikan itu harusnya memiliki tekstur yang halus dan bebas dari gumpalan-gumpalan besar gitu ya. Gumpalan atau partikel besar dapat menunjukkan penyimpanan yang tidak baik atau kualitasnya rendah itu. Nah, terus kadar air. Kadar airnya juga secara kasat mata itu dilihat ya kelembapan tepung tersebut ya. Tepung yang terlalu lembab itu mungkin terkontaminasi dengan air yang bisa menyebabkan pertumbuhan jamur atau bakteri. Nah, tepung ikan yang baik seharusnya cukup kering dan tidak terlalu lembab. Nah, bila dipegang kan kelihatan itu ya. Nah, coba yang berikutnya adalah uji bau dan rasa. Nah, tepung ikan yang bagus itu baunya khas, tidak menyengat ya. Terus ya seperti tadi sebutkan tadi tidak berbusuk itu tidak ada. Nah, terus tepung ikan itu harus ya tidak rusak dan dia berkualitas baik ya. Terus kemudian rasanya itu juga pada umumnya bisa dicicipi. Nah, bisa memberikan petunjuk dari situ. Rasanya itu kalau pahit ya atau mungkin ini ada pembusukan itu terasa gitu ya. Tapi ini ya apa untuk mencicipi rasanya itu kadang-kadang juga tidak ya, atau mungkin kan yang bisa-bisa aja. Nah, terus uji kelarutan, ambil aja sedikit ikan tepung ikan itu dicampur dengan air hangat gitu ya. Nah, perhatikan kelarutannya. Tepung ikan yang baik itu seharusnya larut dengan baik tanpa banyak residu atau partikel yang tidak larut. Jadi dia terlarut gitu ya. Terus kandungan lemak, lah itu bisa diletakkan sedikit tepung ikan itu di atas kertas kertas penyerap itu dan panaskan dengan setrika atau alat pemanas lainnya gitu ya. Jika tepung ikan itu mengandung lemak tinggi akan ada noda minyak yang terlihat di atas kertas itu ya toh. Kandungan lemak yang sangat tinggi bisa mengurangi masa simpan tepung ikan karena cenderung mudah tengi itu ya. Jadi noda minyak yang terlihat di kertas itu harus dilihat, kandungan lemaknya jangan terlalu tinggi. Nah, terus uji kadar abu. Nah, bakar aja sedikit sampel tepung ikan di atas permukaan logam atau kaca. Perhatikan sisa abu yang tertinggal setelah pembakaran tepung ikan itu biasanya meninggalkan sedikit residu abu yang menunjukkan kadar mineral yang wajar. Nah, dengan menggunakan metode sederhana itu dapat memberikan indikasi awal tentang kualitas tepung ikan. Itu yang perlu diperhatikan ya. Namun ya untuk analisis yang lebih mendetail dan akurat ya harus di lab itu, terutama mengenai kandungan proteinnya ya. Jadi pengujian di laboratorium dengan peralatan khusus seperti ya ada di situ secara aturan. Nah, itu sesekali perlu dilakukan untuk uji lab ya begitu. Tapi kita karena ini domainnya adalah UMKM ya, sekali lagi ini sederhana. Mulai kita mesin-mesin yang kita hadirkan juga masih sederhana, tapi prosesnya ini kita ikuti ya, kita ikuti. Dan kalau nanti teman-teman sudah mahir dan memang responnya sudah begitu baik, nah untuk memperbesar itu kan tinggal apa namanya mudah ya. Tapi untuk memulai itu untuk memberikan sebuah pembuatan sistemnya, pembuatan pengelolaannya, terus mengetahui hal-hal yang terjadi ya toh. Nah, ini langkah-langkah ini membutuhkan waktu dan proses yang harus kita ikuti ya, harus kita lihat secara seksama. Nah, untuk itu teman-teman ikuti aja terus ya video ini. Kami akan memberikan sebuah update apabila nanti ini bisa bermanfaat. Enggak ada ruginya, tetapi insya Allah apabila ini ada sebuah hasil ya kita akan sharing, kita akan berbagi, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah sebuah amalan kebaikan ya. Jadi enggak ada di sini yang kita akan sembunyi-sembunyikan, karena semakin banyak yang bisa dan semakin banyak yang bisa melakukan hal-hal kebaikan ini ya, kita lihat secara umum akan memajukan semua pihak ya, terutama nanti kita kan dari UMKM terus untuk meniti menjadi sebuah usaha yang bisa menimbulkan usaha padat karya. Nah,
semuanya bisa lebih baik ya, termasuk insya Allah ya kita juga akan memikirkan itu. Tak lupa ini dulu kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kopinya diseruput dulu. Ya, kopi diseruput dulu. Kopi. Kopinya seruput dulu. Ini kopi asli. Nah, asli banget. Mantap.